Halo, balik lagi sama aku Feni Rizkyanti. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang improve kompetensi atau biasa yang disebut dengan memperbaiki kompetensi. Jadi disimak ya materinya, stay tune. Jenis dan kategori kompetensi. Ada konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama ada dari Lyle Spencer dan Signe Spencer 1993. Kompetensi atau karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, Michelle Armstrong 1994. Apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga, praktisi MSDM. Kompetensi itu deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang keempat, ada dari Margaret Dale 2003. Kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Yang kelima ada dari NCVQ dalam Margaret Dale 2003. Kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya yang keenam ada Training Agency 1988. Kompetensi itu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan. Yang ketujuh dari McClellan 1993. Kompetensi itu sendiri adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang kedelapan adalah SK, Kepala BKN 2003. Kompetensi itu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Berikutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama itu ada motivasi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, atau karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir ada knowledge, yang artinya pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya ada perlunya kompetensi diperbaiki, determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh kepada sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua itu ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga itu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugasnya. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir itu ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensinya.
Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama itu mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan pengelolaan kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang terakhir sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualisasi, dan fleksibilitas. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku-perilaku tertentu, dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul atau superior. Ada kompetensi-kompetensi. Kompetensi terdiri dari dorongan sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Yang kedua ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Yang ketiga itu ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak didasari. Yang keempat ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku juga merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Berikutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi, dibagi menjadi 6, yaitu menetapkan kriteria, yang kedua itu mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga itu metode pengumpulan data bervariasi, yang keempat analisis data dan pengembangan model, yang kelima validasi model kompetensi, dan yang keenam itu ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Selanjutnya dari dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama ada dari Boyadzis dalam Williams 2002. Kemampuan manajemen dan tindakan dimensi, efisiensi perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, contoh diri, fleksibilitas. Yang kedua itu ada Dulewicz dalam Armstrong 1995. Kemampuan intelektual, perspektif strategis, analisis, dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang ketiga itu ada Schoolholder dalam Williams 2002. Kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Bye-bye.